Halo, saya Ridho Gadito Utomo. Saat ini saya diamanai sebagai Ketua Umum dari Ikatan Mahasiswa Okupasi Terapi Indonesia, yang mana ini sudah kurang lebih generasi ke-6 sejak 2012 lalu diinisiasi dan di 2014 disahkan seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini terima kasih untuk Tifek sudah memberikan kesempatan dan ruang bagi saya untuk bercerita mengenai emoti. Ikatan Mahasiswa Okupasi Terapi Indonesia merupakan satu ikatan mahasiswa yang mana di sini mewadahi mahasiswa OT yang ada di seluruh Indonesia, yakni di instansi Poltekkes Surakarta jurusan OT dan di Sekolah Vokasi UI jurusan OT. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, dulu dari mahasiswa OT itu menginginkan adanya bagaimana mahasiswa OT yang ada di instansi satu dengan yang lainnya itu dapat terhubung. Maka dari itu diinisiasilah dibentuknya emoti ini sebagai penghubung antara mahasiswa OT yang ada di Poltekkes Surakarta dengan yang berada di Universitas Indonesia. Dari terbentuknya emoti ini lahirlah pula visi dan misi. Visi dari emoti adalah wadah untuk mahasiswa OT seluruh Indonesia berkontribusi positif kepada pengembangan OT di Indonesia, baik kepada mahasiswa itu sendiri, masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian misi yang dimiliki oleh emoti adalah ikut berpartisipasinya dalam pengembangan keilmuan dan pengembangan sumber daya manusia terapi okupasi di Indonesia, juga turut berpartisipasi dan mendukung program-program yang mana berkaitan dengan pengembangan kualitas keilmuan sumber daya manusia dari terapi okupasi yang dicanangkan seperti itu. Mengenai terbentuknya emoti, jadi dulu adalah inisiasi ya dari mahasiswa OT Solo yang mana membawa gagasan ini untuk mendirikan satu wadah ikatan dan perkumpulan dari mahasiswa OT seluruh Indonesia ke Universitas Indonesia. Keduanya sama-sama memberikan respon yang baik dan berdirilah emoti, kemudian dilanjutkan dengan kongres pembentukan awal, dan hingga saat ini semakin berkembang sampai periode ini, dan begitu pula perubahan-perubahan yang sudah diberikan hingga periode ini juga banyak sekali perubahan-perubahan, lalu kerjasama yang sudah dilakukan, kolaborasi yang sudah dilakukan sejak awal hingga hari ini. Baik, untuk apa yang sudah kami lakukan dari awal hingga saat ini, yang jelas kami sudah berhasil menghubungkan antara teman-teman mahasiswa yang ada di Poltekkes Surakarta dan teman-teman yang ada di Sekolah Vokasi Universitas Indonesia. Itu satu hal besar yang sudah kami lakukan dan berkembang sampai saat ini. Kemudian kami juga menginisiasi beberapa program yang sekiranya juga baik untuk mahasiswa, untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan sumber daya mahasiswa. Ada Sunday Bedside Teaching, yang mana itu adalah kegiatan seminar
mini seminar and mini workshop dengan biaya yang cukup terjangkau untuk keuangan mahasiswa, yang mana di situ juga memiliki kualitas yang sama sebetulnya seperti seminar dan workshop yang biasa kita temui. Kemudian ada to share, yaitu kegiatan tutoring and sharing, juga berfokus untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya mahasiswa. Dari kegiatan sharing dari kakak tingkat kepada adik tingkatnya seperti itu. Dan ini harusnya bisa dilakukan juga selain di luar program kami, dan ini cukup bagus untuk mengembangkan keilmuan berbasis berbagi dari teman-teman mahasiswa. Habis itu ada juga peringatan Hari Okupasi Terapi Sedunia, yang mana di setiap tahunnya kami juga memberikan event-event di situ, dan terkadang juga akan berbeda setiap tahunnya. Lalu kami terhubung di Kongres Nasional, yang mana kami rekan-rekan IMOTI dari Poltekkes Surakarta dan Sekolah Vokasi Universitas Indonesia berkumpul di situ, dan ada pula acara-acara yang dilakukan dalam Kongres Nasional tersebut. Seperti itu. Teman-teman juga bisa mengakses di Instagram kami di @indonesianolsa, yang mana di situ juga banyak sekali publikasi program yang sudah kami lakukan dan kami sajikan, yang mana ada pula konten-konten yang bersifat edukatif. Lalu ada pula YouTube. Kami juga punya YouTube di IOTSA, Indonesian Otsa. Di situ juga kami banyak sekali video-video edukatif yang mana dapat teman-teman akses. Seperti itu. Kepengurusan yang ada di IMOTI ini adalah gabungan dari kepengurusan dari IMOTI yang ada di Poltekkes Surakarta atau di Solo, atau UI yang ada di Universitas Indonesia, yang mana di setiap tahunnya kami pun mengadakan rekrutmen seperti itu, yang dilalui dari 2 tahap, yaitu dari tes tertulis dan tes wawancara. Ya. Kemudian untuk kepengurusan yang pusat nantinya disahkan begitu melalui Kongres Nasional yang diadakan di setiap akhir periode dan biasanya di akhir tahun. Di situ akan ditentukan, akan dipilih satu ketua umum atau presiden dan rekan-rekan yang ada di kepengurusan pusat, seperti itu. Untuk dukungan yang kami peroleh dan kami rasakan hingga saat ini dari setiap instansi, yaitu jurusan okupasi terapi yang ada di Poltekkes Surakarta, begitu pula sekolah vokasi jurusan okupasi terapi di UI, kemudian dari organisasi profesi OT yang ada di Indonesia, kemudian dari organisasi mahasiswa yang ada di jurusan OT, seperti itu. Kami merasakan dukungan yang baik hingga saat ini, yang mana tak jarang kami juga melakukan kerjasama dan kolaborasi di program-program yang pihak-pihak ini canangkan atau sajikan kepada masyarakat maupun kepada mahasiswa. Dari sejak awal kami diinisiasi hingga saat ini, jadi kerjasama dan kolaborasi masih tetap jalan, dan harapannya ke depan akan juga akan seperti itu dan bahkan lebih, karena untuk mengelola mahasiswa ini khususnya kualitas keilmuan
dan sumber daya manusia, dibutuhkan kerjasama juga dari organisasi-organisasi, begitu pula instansi seperti itu, untuk mengembangkan ini. Jadi melalui kolaborasi bersama dan kerjasama yang baik, harapannya kami dari Imoti dan kepada pihak-pihak dari instansi maupun dari organisasi profesi dan organisasi mahasiswa, kita bisa saling kolaborasi seperti itu untuk mewujudkan tujuan yang mana dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas keilmuan dari mahasiswa dan sumber daya dari mahasiswa. Hal-hal yang belum terrealisasi dan hal-hal yang ingin dicapai seperti itu, sebelumnya kami sudah melaksanakan ya program-program sebelum pandemi ini terjadi, yaitu Sunday Bedside Teaching secara offline, tatap muka, dan ada beberapa hal yang juga kami lakukan di pandemi ini, khususnya dilakukan secara online seperti itu. Juga Sunday Bedside Teaching atau Monday Bedside Teaching, kemudian tutoring and sharing yang kami lakukan secara online dengan memanfaatkan media. Lalu ada banyak hal juga sih yang ingin kami lakukan, terutama program-program kami yang mana saat ini basisnya memang dilakukan secara offline, tapi karena kondisi ini kami alihkan semuanya ke online, hampir semuanya ke online. Tunggu saja dari updatean kami dari publikasi kami yang ada di Instagram. Nantinya akan ada kegiatan-kegiatan yang akan kami langsungkan seperti itu. Dan di sisi lain kami juga banyak belajar sebetulnya di periode ini. Selain juga menyajikan, tapi kami juga belajar yang mana dari pihak-pihak tertentu, dari kawan-kawan, rekan-rekan yang sekiranya lebih baik daripada kami ingin bongkar ilmunya, kami ingin bongkar segala hal dari teman-teman ini, yang mana dapat membangun kami juga seperti itu sebagai saran dan masukan yang konstruktif. Lalu kami juga belajar menyambung komunikasi dan mengakrabkan kembali dari kami kepada kakak-kakak alumni maupun kakak-kakak Imoti dan OT. Dari situ kami juga mendapatkan banyak pelajaran sekali mengenai saran-saran yang membangun juga kepada kami yang ada di Imoti saat ini, dan untuk masukan juga di masa yang akan datang seperti itu. Jadi lebih tepatnya ini tahun belajar kalau menurut kami. Kita harus melek teknologi, kita harus berteman dengan teknologi juga, selain dengan manusia dan hewan juga makhluk hidup lainnya. Dan disinilah kita akan banyak perubahan, jadi kita harus benar-benar akrab dengan itu, entah itu dari segi keilmuan maupun kehidupan. Lalu yang kedua adalah tetaplah berkontribusi positif. Apapun peran kamu, apapun diri kamu, dimanapun kamu berada. Jadi saat ini Anda berada di rumah, Anda merupakan mahasiswa, dan tetaplah berkontribusi positif sebagai mahasiswa, entah itu dalam kegiatan perkuliahan maupun hal-hal lain, misalkan di hobi Anda, atau di Anda ingin sharing seperti itu dari keilmuan Anda. Jadi lakukanlah itu, berkontribusilah positif untuk membangun diri Anda dan lingkungan Anda dengan hal-hal yang baik dan Anda punya saat ini. Indonesia pada umumnya memang sangat membutuhkan kontribusi-kontribusi yang membangun dari anak muda. Dalam hal ini khususnya mahasiswa OT, untuk membangun OT di masa berikutnya.